Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar? Ini video pertama saya tentang sepak bola di YouTube saya. Mudah-mudahan bisa segera di-post biar ada video lagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya, dimanapun Anda berada semua. Hari ini malam sih, udah besok sebenarnya. Ini pagi jam 12, kurang 4 menit, tanggal 18 November 2021. Kepikiran tiba-tiba lagi suntuk habis ngerjain tugas, pengen ngobrol sendiri, tapi enakan kita share aja, semoga bermanfaat ya. Kita bakal ngobrol tentang FIFA World Cup 2022 qualification round yang sudah berjalan sampai tanggal 18 November 2021. Nah, sebelum kita ngobrol itu, kita coba cek dulu ya. Ini pertama ada slide pertama. Ini baru ya slide-nya gue bikin. Nah, ini kuota peserta World Cup 2022 Qatar. Nah, ini adalah kuota yang berdasarkan koefisien poin dan macam-macam lah. Nggak perlu dijelasin kayaknya kalau terlalu panjang lebar ini panjang banget. Jadi itu ada FIFA tuh punya ranking, FIFA sebagai induk organisasi sepak bola internasional punya ranking, dan setiap negara yang termasuk dalam anggota FIFA itu punya ranking berdasarkan koefisien kemenangan, gol, dan lain semacamnya di pertandingan yang telah tersertifikasi FIFA. Karena nggak semua pertandingan sepak bola itu ada sertifikasi FIFA-nya, walaupun yang bermain timnas senior. Seperti contohnya itu ada kompetisi di Southeast Asia, ya kita tahulah ada kompetisi yang sangat terkenal di negara kita Indonesia, tapi sebenarnya itu nggak masuk ke kalender FIFA, jadi itu nggak bakal mempengaruhi ranking timnas yang bermain di ranking FIFA. Nah, berdasarkan ranking FIFA sebelum kualifikasi ini berjalan, itu telah disepakati kuotanya untuk setiap benua yang akan bermain di FIFA World Cup 2022 Qatar yang akan berlangsung kira-kira di musim dingin tahun depan ya, 2022. AFC, Asian Football Confederation, ada jatah kuota main di World Cup itu 4 atau 5 tim. Kenapa bisa atau? Nanti kita bahas ya. Kemudian ada CAF. CAF ini Afrika. Afrika punya jatah 5. 5 tim yang akan mewakili negaranya di World Cup 2022. Kemudian CONCACAF. CONCACAF ini adalah Amerika bagian utara dan Amerika Tengah dan Kepulauan Karibia. Jatahnya itu 3 atau 4 tim. Kembali kenapa bisa kuota itu ada atau? Nanti kalau kita jelasin lebih panjangnya ada koefisien kenapa bisa 0 sekian persen, berapa koma, itu nanti ada. Secara singkat ya, karena kita nggak mau lama-lama nih, udah malam. Terus ada CONMEBOL. CONMEBOL ini Amerika Latin, Amerika Selatan. Ya, kayak Argentina, Brazil, dan lain sebagainya itu punya jatah 4 atau 5 tim mewakili benuanya di FIFA World Cup Qatar itu. Kemudian ada OFC. OFC ini adalah Kepulauan Oceania di Samudra Pasifik ya, kayaknya itu. Negara-negara seperti Vanuatu dan Papua Nugini dan lain sebagainya itu punya jatah yang paling sedikit, karena memang secara ranking negara-negara di Oceania itu termasuk yang rankingnya hampir di yang bawah di ranking FIFA itu ada kurang lebih 200 lebih tim, mereka ada di sekitar di ranking bawah, jadi koefisiennya tuh rendah untuk keikutsertaan di FIFA World Cup 2022 Qatar. Kemudian ada UEFA. Ini adalah benua yang punya kuota paling banyak. Kenapa begitu? Ya kita tahu lah, negara-negara di sepanjang edisi FIFA World Cup ini yang paling banyak kalau di jumlah total pemilik pialanya dari negara Eropa. Kayak ada Jerman udah 4 kali. Prancis 2 kali. Inggris 1 kali. 4, 3, 1 berapa itu? 4 tambah 3 tambah 1, 8. Ditambah Italia 4 kali, berarti ada 12 kurang lebih. Dari kalau saya salah nanti dibenerin ya di komen ya. Terus ranking pertama di ranking FIFA itu kalian bisa cek di update-nya di ini, apa namanya, di aplikasi FIFA di mobile phone kalian, bisa di Play Store atau App Store tuh ada FIFA di aplikasi FIFA, itu bisa lihat ranking update setiap
beberapa waktu itu akan diupdate sesuai dengan kemenangannya, poin-poin yang dikumpulkan, gol-golnya itu bakal di koefisien, ada perhitungannya di aturan FIFA. Itu ada standarnya. Nah, yang pertama itu dari UEFA itu peringkat 1 adalah Belgia, kedua Perancis. Itu dua negara ini dua dari Eropa kan, udah jelas pasti mereka punya koefisien yang sangat tinggi dengan rankingnya aja di atas gitu loh. Berarti mereka banyak kemenangan, sering cetak gol dan lain sebagainya yang mempengaruhi itu ya. Terus ada kuota yang pasti dari penyelenggara host team yaitu Qatar. Itu udah pasti masuk. Nggak perlu bahas kualifikasi, tuan rumah pasti masuk. Oke, jadi totalnya itu harus 32 tim. Yang OR ini yang memiliki koefisien atau ini nanti akan ditentukan lewat kualifikasi akhir, yaitu playoff antar benua atau intercontinental playoff. Jadi, kualifikasi Piala Dunia ini kan harus melibatkan seluruh negara FIFA ya. Tapi karena itu terlalu banyak dan levelnya terlalu jauh, jadi FIFA itu berdasarkan setiap federasi benua di bawah FIFA itu punya caranya masing-masing yang tetap berkonsultasi dengan organisasi tertingginya. Nah, mereka itu membuat beberapa babak kualifikasi untuk mensiasati bagaimana semua tim dapat berkontribusi atau ambil bagian di kualifikasi Piala Dunia, walaupun kansnya semakin rendah, ranking semakin sulit. Seperti Indonesia mau masuk kualifikasi Asia pun harus ikut kualifikasi lagi di bawahnya, kualifikasi untuk masuk kualifikasi. Nah, itu dampak dari ranking yang rendah. Atau dari negara-negara lain seperti ya yang memiliki ranking FIFA tidak mumpuni di atas 100 besar atau ranking FIFA-nya rendah lah. Jadi itu akan mempengaruhi kesempatan mereka untuk ikut kualifikasi. Nah, jadi dari segitu banyaknya negara yang ada di dalam FIFA, mereka mulai mengkerucutkan nanti ada kualifikasi tahap 1, tahap 2, tahap 3. Yang ikut tahap 1 tuh berarti negara-negara dengan ranking FIFA yang rendah. Tahap 2 itu hasil dari kualifikasi tahap 1. Hingga nanti ada tahap akhir dari kualifikasi tersebut adalah negara-negara yang memiliki ranking tertinggi di benuanya masing-masing berdasarkan ranking FIFA. Ya, itu yang akan ikut kualifikasi utama yang sangat ditunggu-tunggulah istilahnya oleh kita yang bisa disiarkan di televisi dan lain sebagainya. Nah, dari situ bakal diproses lagi tuh kualifikasi itu, nanti akan keluar tuh para juara-juara grup atau juara-juara format kualifikasi yang dilakukan oleh setiap konfederasi benua harus mencapai kuota yang ada di depan ini nih yang udah ditampilin nih. Ada 4, 5 sampai UEFA itu 13 dan lain sebagainya. Nah, dari hasil itu nanti kan ada OR nih. Seperti tadi yang udah dibilangin bahwa OR ini atau kuotanya atau itu ada sisa slot, misalkan dalam grup kualifikasi hanya juara 1 dan juara 2 yang bisa lolos langsung ke FIFA World Cup tanpa ada playoff lagi. Nah, peringkat 3 itu dikasih chance atau kesempatan untuk ikut playoff final atau playoff terakhir untuk memperebutkan 1 atau 2 tiket yang tersisa. Nah, kenapa 1 atau 2? Karena memang sudah terisi oleh tim-tim yang juara grup atau runner-up grup di setiap benuanya. Nah, setiap benua ini memiliki caranya masing-masing. Jadi akhirnya nanti pertama mereka akan menyisihkan dulu tim-tim yang tidak lolos, kemudian akan ketahuan tuh siapa ya yang lolos sesuai dengan kuota ini. Misalkan di UEFA ya, contohnya aja di UEFA di Eropa itu ada 10 grup. Di kualifikasi tingkat akhir itu ada 10 grup A sampai grup J. Nah, yang bisa lolos dari grup-grup itu untuk langsung main di FIFA World Cup 2022 tanpa playoff adalah juara-juara grup. Grup itu terdiri atas 5 sampai 6 tim. Nah, karena UEFA ini cukup banyak anggota negaranya, mereka bahkan sampai membagi kualifikasi itu ke sebuah kompetisi, yaitu UEFA Nations League. UEFA Nations League ini adalah kompetisi yang bergulir selama jeda internasional dan kualifikasi Piala Dunia berlangsung. Nah, UEFA Nations League ini memiliki 2 kuota. Untuk 2 tim terbaik
juara. Jadi UEFA Nations League ini ada grup-grupnya juga ya. UEFA Nations League ini ada grup-grupnya dan ada kelas-kelasnya, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Kelas A ini adalah tim-tim yang rankingnya teratas di UEFA, di ranking UEFA dan ranking FIFA. Nah, ada beberapa grup di kelas A ini. Nah, juara grupnya itu dua juara terbaik itu berhak ikut di playoff. Nah, kalau mereka misalkan, kalau mereka kan jadi itu ada UEFA Nations League, ada World Cup Qualification. Itu tuh berjalan berbeda. Walaupun tujuannya ya sama sih untuk menyaring ya. Jadi UEFA Nations League tuh ada kompetisi sendiri, juaranya terakhir itu baru 2 kali edisi ya. Juara pertama Portugal, juara edisi keduanya itu Prancis. Dan ada grup yang menghasilkan juara grup terbaik selain yang masuk semifinal ya. Karena UEFA Nations League ini sistemnya itu grup, habis itu sistem gugur. Jadi ada 4 tim yang masuk semifinal. Nah, 2 tim di bawahnya itu, yaitu ranking 5 dan ranking 6 di UEFA Nations League berdasarkan juara grup adalah, kita lihat di ini ya. Nanti kita bahas. Nah, kita bahas negara-negara ikut playoff, tapi sekarang kita bahas yang udah lolos dulu karena saya bikinnya ternyata tim yang udah lolos dulu nih. Jadi, nah, yang udah selesai secara final, kualifikasi itu belum ada. Tapi sudah banyak negara dari UEFA, karena kualifikasi utamanya sudah selesai, tinggal playoff, mereka sudah mendapatkan juara-juara grup. Karena jatah UEFA ada 13, grupnya ada 10, juara grupnya otomatis ada 10 kan. Dan 10 negara ini, Serbia, Spanyol, Switzerland, France, Belgium, Denmark, Netherlands, Croatia, England, and Jerman, mereka otomatis lolos ke FIFA World Cup 2022 berdasarkan kualifikasi dan juara grup di grupnya masing-masing. Mereka udah nggak perlu ikut playoff lagi. Kalaupun ada jeda internasional, mereka akan bermain persahabatan atau FIFA Matchday aja. Latihan-latihan dan lain sebagainya, mempersiapkan diri. Itu di UEFA ya. UEFA kan punya 10, grup-grupnya itu terdiri atas 5 sampai 6. Kalau tidak salah itu coba kita lihat di Wikipedia. Wikipedia itu UEFA ada 5 sampai 6 tim kalau tidak salah setiap grupnya itu ya. Iya, benar kan 5 sampai 6 tim grup A sampai grup J. Dan juara-juara grupnya ini yang labelnya hijau ya, ini juara-juara grup ya. Oke. Balik lagi ke PowerPoint, biar nggak lama-lama lihat Wikipedia, biar kelihatan jago. Nah, dari juara-juara grup ini mereka udah pasti lolos ya. Kita kemudian lanjut ke geser dulu ke CONMEBOL, nanti baru kita ke playoff ya. Ingat UEFA 10, simpan itu. CONMEBOL atau Amerika Selatan, Amerika Latin, Konfederasi Sepak Bola tertingginya, memiliki jatah 4 atau 5 tim. Jadi, seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa setiap benua itu punya cara kualifikasi masing-masing. Jadi di CONMEBOL itu ada kualifikasi round 1, round 2, round 3. Kalau nggak salah sampai 3 round. Atau 2 ya. Pokoknya kalau nggak 3 round, 2 round. Pokoknya round terakhir itu adalah round sebelum playoff akhir ya, sebelum playoff antar benua. Itu ada beberapa kualifikasi untuk menyaring menjadi, kita lihat di sini CONMEBOL. Nah, di sini 10 tim teratas, 10 tim terbaik di Amerika Latin berdasarkan ranking FIFA. Jadi yang rankingnya rendah harus ikut kualifikasi pertama. Gugur, dapat juaranya berapa tim dari kualifikasi pertama akan ikut kualifikasi kedua, dan akhirnya kualifikasi ketiga mendapatkan tim yang akan melengkapi kualifikasi di kualifikasi akhir. Jadi tim-tim yang utama itu ya ini, tim-tim yang rankingnya tinggi. Atau bahkan di CONMEBOL itu nggak banyak negara ya sepertinya ya. Jadi mereka langsung punya 10 tim utama aja nih. Ya mungkin kayak gitu ya, kayaknya 10 tim utama aja. Kalau dari Wikipedia ini nggak ada keterangan bahwa mereka punya kualifikasi sebelumnya ya. Jadi kayaknya nih mereka langsung 10 besar. Ya 10 negara di Amerika Selatan diadu dalam proses kualifikasi dalam bentuk grup atau kompetisi. Ya setengah kompetisi lah, dibilang grup ini ada 10 tim, berarti masing-masing tim bermain 18 kali. Siapa poin tertinggi dengan tiebreaker ya. Tiebreaker tuh aturan mainnya kayak
poin dulu yang dihitung, kemudian selisih gol, kemudian ada head to head, ada nanti berarti kartu kuning paling banyak siapa, kartu merah lebih banyak siapa, atau siapa yang mencetak gol terlebih dahulu. Itu tiebreakernya cukup runut ya untuk jika ada kesamaan-kesamaan dari faktor-faktor tersebut. Tapi yang penting ada poin. Dari hasil ini, Brazil dan Argentina sudah memastikan diri kualifikasinya lolos ke FIFA World Cup 2022 Qatar karena melihat dari poin dan sisa pertandingan yang akan dilaksanakan itu ada sekitar 4-5 pertandingan lagi, mereka poinnya sudah tidak terkejar. Karena maksimal ada kan 18 kan, 9 kali 2 home and away. Sedangkan jatahnya di CONMEBOL itu 5 atau 4. Ya, jatahnya itu 5 atau 4. Yang udah fix pasti masuk ya 4. 4 itu pasti masuk ke World Cup sesuai dengan kualifikasi atau kualifikasinya. Tapi nah ini ganggu nih kayaknya sebentar ya. Oke. Kemudian posisi kelima seperti tadi kan jatahnya 4 atau 5 nih, 4 atau 5. Dari grupnya tadi tuh, grupnya si South America, posisi 1 2 3 4 fix langsung masuk ke World Cup. Posisi 5 yang mendapat jatahnya OR ini atau lah istilahnya 4 atau 5 ini akan ikut kualifikasi antar benua di akhir seri di kualifikasi Piala Dunia itu kalau nggak salah dilaksanakan, tunggu nanti akan disebut di akhir ya, kualifikasi antar benua antar negara-negara yang playoff ya. Oke, jadi Brazil Argentina udah nggak kekejar poinnya, mereka secara kualifikasi lolos ke Piala Dunia Qatar 2022 dan chance-nya ya, kali ini ada Ekuador, Kolombia, Peru, Chile, Uruguay yang masih berkemungkinan, Bolivia, karena 14 berarti setiap pertandingan itu 4 mereka ini, Ekuador sampai Paraguay sampai Venezuela itu 4 pertandingan dikali 3 poin, kalau mereka menang semua juga nggak mungkin mereka menang semua kan, karena kan saling bertemu kan. 3 maksimal poin itu 12. Ekuador maksimal poin itu kalau tambah 12 berarti 35 poin. Kolombia maksimal itu 29 poin. Peru 29 poin maksimalnya. Chile poin maksimalnya berapa ini? 28 poin, Uruguay 28 poin. Jadi otomatis sisa 2 tiket pasti, yaitu posisi 3 dan posisi 4. Ekuador cukup menang 2 kali lagi untuk mengamankan posisi mereka. 2 kali lagi itu berarti kan 6 poin, 29. 29 itu yang bisa ngejar cuma Kolombia dan Peru. Karena mereka tinggal head to head aja, Ekuador, Kolombia, Peru tinggal head to head. Kalau umpamanya mereka 29. Tapi kalau Ekuador udah bisa 29 poin, Ekuador dan Peru mungkin ya mereka akan beradu tuh. Kalau enggak Chile, Uruguay dan Bolivia ini juga masih punya kans. Paraguay masih punya sampai 25. Ekuador sekali lagi menang udah lewat. Posisi 3 hilang untuk Paraguay. Masih ada posisi 4 dan 5. Itu masih bisa. 5 inilah yang nanti bakal ikut playoff antar benua. Ya, intercontinental qualification. Oke, gitu ya. Kita mempersingkat durasi nih biar nanti kalian nonton nggak bosan kan. Pokoknya nanti ini lagi seru lah, Chile Uruguay. Bayangin aja tanpa Uruguay nanti kalau misalkan kita nonton World Cup 2014 itu World Cup tuh hambar kan. 2014, 2018 tuh World Cup hambar banget. Nggak ada Belanda, nggak ada Italia. Tim besar nggak ada itu loh. Itu kan kayaknya bagi mereka ya fans Italia atau Belanda itu kan kayaknya aduh ini berapa kali setahun negaranya nggak ikut kan. Sedangkan Uruguay ini tercatat sebagai negara pertama juara World Cup. Kalau nggak salah tahun 1930 di negara mereka. Itu 1930 itu mereka ada tuan rumah dan mereka juaranya. Bayangin kalau Uruguay ini nggak ada. Itu pasti kayak ada sesuatu yang kosong. Chile ini tim kuat lah di CONMEBOL. Menang Piala Benuanya itu sempat berturut-turut adu penalti atau enggak, itu Chile ini ya ada pemain-pemain bintang lah, ada Eduardo Vargas, ada Alexis Sanchez, Claudio Bravo, ya paling enggak itu memeriahkan. Bayangin kalau tanpa mereka ya
seru-seru aja, tapi mungkin ada sedikit bumbu-bumbu yang kurang gitu loh bagi mereka fans-fansnya, apalagi warga negaranya kan. Nah, oke, kita lanjut ke AFC. AFC ini Asia ya. Asia ini sudah pasti lolos satu kuota, yaitu Qatar. Qatar sebagai home. AFC ini punya jatah 4 atau 5. Kita jumlahin ya, kalau misalkan 13 tambah 1 14, tambah 4 18, tambah 4 22, tambah 4 26, tambah 5 31, tambah Oceania ya 5 4. Begitulah pokoknya. Jadi ya kalau dijumlahin harus 31 kecuali host ya. Host ini Qatar ini sebenarnya boleh ikut kualifikasi tapi hanya persiapan aja, dia poin mereka dan siapa lawan. Dan tim yang melawan Qatar di kualifikasi itu nggak bakal dihitung poinnya karena nggak adil sama grup yang nggak ada Qatarnya kan. Jadi mereka bermain lebih sedikit. Akhirnya Qatar menarik diri kalau nggak salah dari kualifikasi. Jadi ya mereka udah pasti lolos, tapi mereka sempat kalau nggak salah main tuh untuk latihan dan persiapan segala macam. Nah, Qatar ini lagi gembar-gembornya kan, mereka benar-benar melakukan pembangunan di sana, stadion-stadion baru, ada stadion yang terbesar di negaranya dengan format dan arsitektur yang mengikuti budayanya, culture-nya, mengembangkan inovasi dari situ. Bahkan ada, kalau nggak salah di Qatar itu ada stadion Ras Abu Abud, kalau nggak salah namanya, itu stadion pertama yang tersusun dari kontainer-kontainer. Jadi itu removable. Jadi ketika udah selesai itu kontainer bisa dipakai yang lain. Jadi itu beberapa stadion yang dibangun di Qatar nantinya, sesuai info yang saya dapat nih ya, kemungkinan besar tuh ada beberapa yang seperti bangku-bangkunya, karena kan Qatar negaranya penduduknya kan nggak seperti 100 juta, 200 juta penduduk kan. Mereka sekarang membangun stadion-stadion besar yang mungkin ketika tim atau klub dari Qatar main tuh nggak bakal selalu penuh. Jadi sayang kan. Jadi mereka tuh membangun stadion yang beberapa seat-nya atau kursinya itu removable atau bakal didonate ke negara-negara yang sepak bolanya bakal berkembang. Jadi itu salah satu programnya ya. Walaupun ya di balik itu pasti ada namanya penyelenggara event besar tuh pasti ada kekurangannya lah, ada berita-berita yang harus diinvestigasi lagi. Tapi ya kita bisa ambil pelajaran dari situ bahwa mereka secara efisiensi melakukan pembangunan untuk pesta besar sepak bola 4 tahunan ini kan. Ada banyak inovasi yang dilakukan seperti penghijauan, bikin taman, transportasi, nanti ada kendaraan laut, shuttle laut kayak kapal-kapal yacht kecil gitu untuk ya kan di pinggir laut itu. Ada beberapa, ada Education City Stadium, ada Khalifa International Stadium dan lain-lain sebagainya. Ras Abu-Abu tuh yang paling mencolok mungkin dari kontainer-kontainer yang biasa kita lihat kalau di Jakarta tuh pinggir-pinggir jalan buat warung, dibikin warung-warung makan yang movable gitu loh ya. Terus kita lanjut ke AFC ya, jadi intermezzo aja. AFC ini punya jatah 4 atau 5 dan sekarang sudah masuk sudah kualifikasi akhir. Kualifikasi akhir di AFC itu akhirnya mengerucutkan tim-tim yang ada di AFC, karena di AFC itu ada lebih dari 60 atau 40 lebih tim gitu ya. Di 40 atau 60 tim itu di AFC yang terdaftar dari kualifikasi, itu mereka ikut kualifikasi level pertama, level kedua, dan level ketiga. Dan akhirnya level keempat yang terakhir ini ya, yang grup A dan grup B. Dari kualifikasi 1 tuh beberapa tim yang ambil cuma juaranya, atau beberapa tim yang ikut diadu, yang menang itu yang lolos dengan home and away, atau main di suatu tempat, yang juara grup adalah yang lolos, seperti itu ya. Akhirnya dikerucutkan menjadi 12 tim dengan jatah 4 atau 5 tim. Jadi dari grup A dan grup B ini yang udah pasti itu beberapa tim bakal lolos ke grup A dan grup B ini adalah tim-tim ya, kayak tim-tim yang memiliki ranking tertinggi itu kan biasanya langsung masuk ya di kualifikasi akhir karena mereka levelnya udah tinggi, nggak usah repot-repot lawan tim-tim yang levelnya rendah, karena bukan mendiskreditkan mereka tidak bisa, tim yang levelnya rendah tidak bisa mengalahkan tim level besar. Sangat bisa. Biasanya tim-tim besar justru keteteran lawan tim-tim kecil. Tapi format ini adalah menyederhanakan supaya kualifikasi ini tidak berlarut-larut, karena ada kompetisi klub, ada liga. Kalau terlalu banyak itu pemain juga butuh istirahat kan. Makanya sekarang berkembang isu Piala Dunia 2 tahun sekali.
Kayak gini aja udah dibikin kualifikasinya bertahap-tahap. Itu menunjukkan saking padatnya kan. Walaupun kelihatannya itu main seminggu sekali karena tapi mereka kan butuh latihan dan lain sebagainya kan. Kalau diselenggarakan Piala Dunia 2 tahun sekali, sedangkan Euro itu biasanya kan ada di tengah-tengah antara 4 tahunnya Piala Dunia tuh. Berarti ketemu setiap 2 tahun ada lagi, ada lagi, ada lagi. Dan mereka setiap musim itu libur paling berapa? Punya libur tuh 1-2 bulan. Habis itu mereka harus ikut tur pramusim dan lagi pemain sepak bolanya juga cukup keteteran kan. Mereka punya fisik yang harus dijaga. Apalagi bukan umur dalam harfiah ya, masa waktu main sepak bola itu kan top performance-nya kan ya adalah kita tahulah berapa umur top performance-nya. Jadi mereka tuh harus dijaga kesehatannya dan masa depannya setelah itu kan. Makanya ini kualifikasi yang udah padat ini juga mesti harus dipertimbangkan mungkin ya saran untuk orang-orang FIFA atau teman-teman yang bekerja di dunia sepak bola internasional yang ngurus schedule dan lain sebagainya ya. Lalu kita balik ke AFC. AFC ini 2 grup, grup A dan grup B. 6 tim akan saling beradu home and away. Jadi ada 6 tim, masing-masing tim akan main 10 kali. 5 kandang dan 5 tandang menghadapi timnya masing-masing. Grup A dan grup B ini dibagi pot dulu waktu pengundiannya ada pot negara unggulan dan negara yang levelnya di bawah negara unggulan. Jadi mereka yang negara unggulannya diusahakan tidak saling bertemu. Karena jadi kalian tahu pot non unggulan itu kan, itu adalah untuk menjaga kompetisi. Karena sepak bola ini kan sebuah entertain yang menarik pandangan orang, melihat orang ini show. Ini sebuah pertunjukan. Jadi orang mau lihat pertunjukan yang menarik yang mereka suka. Nah, sebagai orang-orang pecinta sepak bola, kemungkinan besar akan mencintai klub-klub besar, kecuali mereka klub halamannya mungkin walaupun kecil pasti akan dibela. Kemungkinan enggak selalu sih, tapi ya mungkin karakteristik utamanya seperti itu. Jadi untuk menjaga flow sepak bola agar tetap seru, jadi adalah istilah pot 1, pot 2, pot 3 dalam undian. Undian pot 1 inilah negara-negara unggulan, negara yang fansnya banyak, prestasinya besar, menang banyak, enak ditonton. Nah, ini akan pot 1 berdasarkan ya pot 1 ini berdasarkan ranking FIFA secara objektif ya. Enggak cuma berdasarkan suka-sukanya mereka yang milih pot 1 harus ini. Enggak, itu berdasarkan ranking FIFA. Ranking di benuanya masing-masing atau ranking internasional itu bakal di pot 1 adalah negara-negara yang memiliki ranking paling tinggi. Jadi jika diumpamakan ranking tinggi ini adalah tim-tim yang kuat, jadi tim-tim yang kuat ini tidak akan saling bertemu karena potnya ini sudah satu. Nanti kan pot ini kan keluar di grup A, di grup B, grup C. Misalkan pot 1 ada 4 tim. 4 tim ini akan terpisah, nggak bakal ketemu di grup yang sama untuk menjaga flow keseruan dari kompetisi itu. Gitu loh ya. Nanti akan ketemu pot 2 dan pot 3 itu yang non unggulan. Nanti kita bahas di playoff ya. Ada pembahasan sedikit di playoff, ada seeded dan unseeded, unggulan dan tidak unggulan. Khususnya di playoff Eropa nanti. Nah, di grup A, di grup B ini juara grup dan runner up grup di AFC akan langsung otomatis lolos ke final. Final kompetisi soalnya ya. Kompetisi final di Qatar 2022. Di musim dingin nanti itu mereka akan lolos. Jika mereka berhasil menempati posisi teratas di akhir kualifikasi ronde keempat ini, 2 tim teratas dan 2 grup ini akan langsung lolos. Dan posisi ketiganya akan diadu untuk lolos ke Interconfederation Playoff. Jadi hanya satu dari 2 tim ini kan. Jadi kan tadi kan jatahnya 4 atau 5 ya. 4 atau 5 dari wilayah Asia. 4 sudah pasti lolos dan 1 tiket ini, 5 ini diperebutkan oleh 2 tim untuk playoff. Posisi 3 ini ada 2 kan, posisi 3 grup A, posisi 3 grup B akan beradu. Yang menang akan masuk ke Intercontinental atau Interconfederation Playoff dan menghadapi tim hasil playoff di benua-benua lain. Benua yang ikut playoff itu kemungkinan besar adalah CONMEBOL dan CONCACAF karena OSC juga bisa, tapi kansnya sangat kecil karena mereka tuh rankingnya di bawah. Karena UEFA tuh 13 sudah fix nggak pakai interkonfederasi karena satu UEFA itu memang ranking dan koefisien poinnya tinggi, jadi mereka bukan sedikit dispesialkan ya, memang berdasarkan prestasi mereka paling atas secara benua secara kolektif ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Jadi gitu Asia ya, 2 tim teratas di grup A grup B langsung lolos, posisi 3 di grup A dan grup B akan beradu dan itu satu tim akan memperebutkan 1 tiket untuk ke
World Cup ya. Kemudian kita bahas CONCACAF. CONCACAF ini adalah Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia. Ya, kita tahu tim-tim besarnya ya Amerika ya, USA, United States of America, Mexico, Costa Rica, Honduras, El Salvador, ya seperti itulah. Kita lihat lagi di Wikipedia, oke? Wikipedia CONCACAF. Nah, CONCACAF ini juga karena negaranya banyak, karena ada Kepulauan Karibia juga kan. Ada Amerika Tengah, Utara itu mungkin Amerika Kanada ya. Amerika Utara itu sangat luas kan wilayahnya kan. First round adalah untuk menyaring tim-tim yang rankingnya di bawah 5 tim besar. Jadi ada 5 tim besar di apa namanya? Bukan bilang 5 tim besar, 5 tim dengan ranking tertinggi di FIFA dari CONCACAF, yaitu sebelum kualifikasi ini dimulai, yang tertinggi adalah Meksiko, Amerika, Costa Rica, Jamaika, dan Honduras. Sisa dari selain tim-tim yang telah disebutkan barusan, mereka harus ikut kualifikasi ronde pertama untuk mencari 3 tim yang kemudian masuk ke dalam grup 8 tim teratas di CONCACAF. Dan ini sistemnya akan seperti di CONMEBOL. Setelah mereka mendapat 8 tim, hasil dari 5 tim, ditambah 3 tim hasil ronde pertama, akan bermain 8 tim dalam sistem kompetisi grup, atau ya ini setengah kompetisi sepertinya ya. Pokoknya mereka akan bermain grup sampai home and away masing-masing. Berarti kalau 8 tim ini, setiap tim bermain 14 kali, 7 kandang, 7 tandang. Nanti jatahnya CONCACAF ini kan 3 atau 4 ya. Karena di CONCACAF ini kalau nggak salah belum ada negara yang pernah juara World Cup dari daerah Amerika Utara, Amerika Tengah atau Karibia ya. Ini jadi koefisiennya tuh rendah, cuma 3 sampai 4, tapi nggak rendah-rendah banget karena mereka negara-negaranya kalau bermain di kalender FIFA ya nggak terlalu lemah lah. Mereka masih bisa melawan atau menang lawan tim-tim besar. Mungkin karena belum aja ada banyak konsistensinya, mungkin kurang. Jadi mereka punya jatah 3 atau 4. Seperti tadi, seperti yang di AFC dan CONMEBOL, 3 langsung lolos dan satunya ini nih yang masih keempat ini bakal main di Interconfederation Playoff, menghadapi tim dari playoff-nya AFC, playoff-nya CONMEBOL, atau bahkan ada playoff-nya OFC atau playoff-nya CAF Afrika. Ya kan, dari situ udah. Kita sekarang Kanada peringkat atas nih, masih ada sisa 6 pertandingan lagi, semua masih terbuka nih, bahkan sampai Honduras 18 masih bisa kalau yang lain kalah ya. Pokoknya maksimal Honduras itu punya poin 6 kali 3 berapa? 18 tambah 3 21. Ini belum ada yang sampai 21 kan, berarti kan Honduras masih terbuka. Yang kas paling besar ya 3 teratas tuh. Kanada, United States, dan Meksiko tuh poinnya mepet-mepet. Panama juga tuh. Panama kalau nggak salah 2018 masuk loh, itu kejutan. Panama itu satu grup lawan Inggris kalau nggak salah. Costa Rica 2014 sampai ke quarter final. Ya kan, perempat final. Mereka kalah Belanda adu penalti. Nah, waktu itu muncul tuh ada bintangnya Keylor Navas, kipernya kan sampai di Madrid. Itu mereka benar-benar ngelawan satu grup dengan grup neraka, Italia, Inggris. Waktu itu ada pemain Arsenal juga tuh, Sol Campbell di situ kan. Joel Campbell masih muda waktu itu. Mereka lolos, berhasil menyingkirkan, kalau nggak salah Costa Rica jadi juara grup di grupnya Inggris dan Italia. Satu lagi saya lupa siapa, entah Inggris atau Italia yang lolos, atau Uruguay kalau nggak salah. Oke, iya Uruguay dan Costa Rica yang lolos kayaknya deh. Italia dan Inggris justru kayaknya nggak lolos. Lupa saya. Kalau salah ingat ya, beneran di komen, oke? Kita lanjut. Oke, jadi kesimpulannya itu Kanada posisi 1, 2, 3 langsung masuk ke FIFA World Cup, posisi 4 akan playoff antar benua. Kemudian ada CAF. CAF ini adalah Confederation of African Football. Nah, kita tahu Afrika tuh negaranya banyak banget. Benuanya itu rapat-rapat gitu loh, negaranya kayak Eropa. Jadi konfederasi ini menaungi banyak negara. Afrika bagian selatan, Afrika Tengah, Afrika Barat, Afrika Timur, itu mereka punya negaranya banyak banget kan, dengan ukuran negaranya masing-masing.
Jadi mereka punya beberapa round. Kalau dari Wikipedia ini mereka punya 3 round, first round, second round, dan third round. Dan third round ini menghasilkan 10 tim. Jadi seperti yang ya kayak yang biasanya ya, first round itu adalah ranking yang terbawah di benua Afrika itu akan saling beradu memperebutkan misalkan beberapa tiket atau juara grupnya lolos untuk ke second round. Second round itu tim yang rankingnya sedikit di atasnya akan berkualifikasi lagi. Kemudian di round terakhir itu mereka akan saling ada 10 tim terbaik dari hasil kualifikasi ronde 1 dan ronde 2 akan beradu dalam bentuk ini kan ada 10 oh iya akan saling diadu 1 lawan 1 dengan 2 leg. Second round ini grup bentuknya. Mana ya? Oh, nggak ada ya. Sini ya. Jadi di Afrika itu ada kalau nggak salah 5 grup atau 10 grup gitu. Ini 14 teams will divide 10 groups. Ya, ada 10 groups, ada 10 grup di ronde kedua di Afrika ini. Jadi setiap juara grup itu lolos ke ronde ketiga dan inilah juaranya. Juara grupnya ada Algeria atau Aljazair, Kamerun, Kongo, Egypt atau Mesir, Ghana, Mali, Maroko, Nigeria, Senegal, dan Tunisia. Ini negara-negara yang nggak asing ya buat kita ya. Ini negara-negara terkuat yang di Afrika saat ini, yang benar-benar menghasilkan pemain-pemain yang luar biasa. Algeria punya Mahrez di Manchester City, Egypt punya Muhammad Salah di Liverpool, ada Maroko punya Achraf Hakimi di Paris Saint-Germain, ada Senegal punya Maroko itu Hakim Ziyech ya, Hakim Ziyech. Tunisia itu punya ya beberapa pemain bintang lah, atau Senegal Sadio Mane. Ada juga Kamerun ada Thomas Partey kalau nggak salah, itu Kamerun kalau nggak salah ya. Atau pokoknya ada beberapa pemain bintang berkelas yang main di liga top Eropa dari Afrika. Dan Afrika ini mereka kan ini benar-benar udah sudden death banget nih round terakhirnya nih. Jadi 10 tim ini akan diundi, akan saling berhadapan dengan model 2 leg. Oke ya. Dengan model 2 leg home and away. Nanti agregatnya siapa yang menang mereka yang lolos. Jadi 5 langsung, mereka nggak ada jatah. Ini soal tadi habis ngerjain tugas. Ini mereka nggak ada mereka nggak ada jatah interkontinental, tapi fix 5 ya, 5. Berarti posisi mereka itu cukup tinggi nih di rank FIFA nih, karena nggak pakai harus playoff lagi, mereka cukup di kualifikasinya sendiri. Oke. Kita lanjut ke OFC. Terakhir OFC ini tadi lihat dari keterangan di Wikipedia, karena pandemi COVID-19 dan memang negara yang nggak terlalu banyak, jadi kualifikasi OFC ini biasanya paling terakhir yang mendekati kalender FIFA. Mereka tetap ikut pertandingan match kalender FIFA ya, friendly match atau FIFA match day. Tapi karena di sini keterangannya mereka usah ikut ada kualifikasinya di September 2020. Tapi mereka diundur kira-kira nanti Juni 2021 untuk mengambil satu perwakilan itu berdasarkan playoff mereka untuk ikut di kontinental ya, di interkonfederasi atau interkontinental playoff. Jadi poinnya itu koefisiennya itu 0 atau 1. Karena mereka bisa tidak ikut sama sekali atau 1 lolos lewat interkontinental ya. Oke. Di interkontinental itu nanti ya cuma 1 yang lolos. Kalau nggak salah, hanya satu yang lolos, 1 atau 2 tim gitu yang lolos dari kontinental itu, yang lolos langsung ke Piala Dunia 2022 Qatar. Nah, ini dia sekarang yang lagi heboh kemarin tuh. Nah, setelah tim-tim yang lolos, kita bahas tim-tim yang harus playoff. Nah, dari beberapa benua yang udah menyelesaikan kualifikasi 100% final round-nya adalah Eropa. Dan menyisakan tim-tim yang harus ikut playoff-nya sendiri. Jadi Eropa itu jatahnya 13.
10 dari Serbia sampai Germany udah lolos dan masuk langsung ke FIFA World Cup Qatar 2022. 10, sisa 3 dong, karena kuotanya 3. Nah, 3 tim ini diperebutkan oleh 12 tim. Ya. 12 tim ini dapat dari mana? Kita lihat lagi ke sini. Jadi, dari 10 grup yang ada di kualifikasi utamanya Eropa, juara grup langsung lolos ke FIFA World Cup 2022 Qatar. Runner up, mereka lah ini runner up yang di strip-strip biru ini. Kita lihat strip-strip biru ini. Misalnya nih, Ukraine, Wales, Scotland, runner up ini. Loh, ada Australia, padahal bukan runner up. Nanti kita bahas. Runner up ini akan di playoff, akan diadu di playoff. Saling berhadapan dengan nanti bakal diundi. Nah, karena menyisakan 3, oh ya, sorry kelewat. Austria dan Republik Ceko ini adalah posisi 4 dan 3 di grupnya masing-masing. Mereka tidak ada di posisi 2 runner up. Berarti secara kualifikasi dari 10 grup ini mereka harusnya nggak layak, nggak lolos kan untuk ke playoff. Tapi karena jatahnya 13 untuk melengkapi dari Nations League, dari UEFA Nations League, kompetisi sampingan yang diadakan UEFA di FIFA Matchday, Austria dan Czech Republic masuk ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ranking terbaik. Ranking 6 dan ranking 7. Nah, Wales ini kan sebenarnya Wales bisa juga termasuk punya jatah dari UEFA Nations League karena mereka tuh posisinya posisi 5. Tapi karena mereka runner up, jatahnya turun ke Austria dan Ceko kan gitu. Jadi misalkan yang dari UEFA Nations League itu ada 2 jatahnya. Ya sebenarnya hanya ada 2. Nah, hanya ada 2. Misalkan Prancis ini juara UNL nih. Ya juara 1 dan 2 itulah di UEFA Nations League ini yang punya kuota untuk playoff. Tapi karena Prancis, Spanyol, Italia dan Belgia itu berhasil lolos, Prancis dan Spanyol berhasil lolos dan Belgia berhasil lolos ke Belgia supaya juara grup. Kuotanya hilang. Diganti ke bawahnya. Italia berhasil lolos playoff lewat runner up, nggak lewat jalur UEFA Nations League karena mereka runner up. Jadi kuotanya Nations League ini 2 jatuh ke Austria dan Republik Ceko gitu ya. Kita nanti bahas lebih lanjut lah di pertemuan selanjutnya atau bisa baca di banyak lah media atau bisa dengar di beberapa itu, atau nanti kalau pengen bahas tentang Eropa khusus komen aja dulu, nanti kita bikin kuliah lagi pertemuan khusus buat bahas UEFA playoff-nya. Itu bakal seru banget kayaknya. Coba komen di kolom komennya. Nah, dari hasil itu adalah memastikan 12 tim. Ini seeded nih pot 1. Sorry ya, pot 1 ini disebut seeded ini ya, maksudnya tuh udah pasti dapat tempat lah. Waktu tim unggulan berdasarkan ranking. Rankingnya ini bukan berdasarkan ranking FIFA, tapi ranking di kualifikasi mereka. Jadi tuh dari tim-tim yang berhak playoff, mereka bikin nih grupnya sendiri. Ini berdasarkan hasil kualifikasi mereka ya, nggak diadu lagi. Ini berdasarkan kualifikasi, poin, gol dan lain sebagainya, itu tiebreakers-nya diurutin, dapatlah ini. Tujuan adanya tabel ini hanya untuk membedakan mana tim yang bakal seeded dan unseeded, yang unggulan dan yang tidak unggulan, karena itu bakal dibagi 2 seperti tadi yang dibilang kan, pot 1 pot 2, untuk menjaga flow keseruan dari pertandingan sepak bola. Jadi yang jago dalam tanda kutip, yang tim-tim besar itu nggak bakal langsung ketemu tim besar, walaupun ada kans ketemu tapi nggak bakal langsung. Seenggaknya mereka lolos lah, bisa bermain lebih banyak lah gitu. Kalau lawannya dianggap lebih kurang, tidak sebanding dengan mereka punya chance untuk bermain lebih banyak. Jadi penonton itu bakal nonton tim yang seru lagi gitu loh. Jadi menjaga, salah satunya itulah, kalau kita logikanya kita panjangin, kita kait-kaitin ya seperti itu. Nah, kita bahas lagi. Nah, pot 1 ada Portugal, ada Scotland, ada Italia, ada Russia, Sweden, and Wales. Pot 2 ada Turki, Poland, North Macedonia, Ukraine, Austria, and Czech Republic. Nah, pot 1, pot 2 bakal saling bertemu. Jadi Portugal nggak bakal ketemu Italia,
atau Scotland atau Rusia atau Sweden atau Wales, mereka tidak akan saling bertemu, tapi mereka akan bertemu lawan di pot 2. Kayak kalau kita belajar SMP dulu nih, bagi teman-teman yang masih SMP yang lagi nonton atau teman-teman yang dulu SMP belajar matematika, ada diagram Venn tuh, yang mana fungsi mana enggak tuh mereka harus saling bertemu satu pasang. Dari diagram A ke diagram B itu, nah tuh harus saling bertemu satu pasang, nggak boleh dua penyambang gitu, atau saling bertemu di situ nggak bisa, ya hanya memiliki satu di diagram yang lain atau di pot yang lain. Nah itu jadi salah satu manfaat belajar matematik itu kan, sekarang jadi nyambungnya ke matematik tuh. Matematik ada di sepak bola, penerapannya ada kayak gini, pot 1 pot 2. Nah itu untuk menjaga keadilan dan flow keseruan dari pertandingan atau kompetisi sepak bola itu sendiri. Pengundian ini akan dilaksanakan 26 November 2022. Jadi kita bakal lihat. Dan karena UEFA cuma punya jatah 3, 12 tim ini akan dibagi jadi 4 semifinal. Akan dibagi jadi 3 semifinal. Karena kan semifinal itu ada 4 tim kan. Tim A lawan tim B, tim C lawan tim D. Nanti yang menang tim A, tim B, lawan yang menangnya tim C, tim D. Jadi ada 4 dari 12 tim ini dibikin 3 semifinal. 4 tim, 4 tim, 4 tim. Semifinal 1, semifinal 2, semifinal 3. Semifinal 1, 2, dan 3 ini akan menghasilkan final dan juaranya masing-masing. Bukan juara ya, hanya 4 tim ya. Akan menghasilkan tim yang keluar sebagai pemenang playoff ini di playoff 1, 2, dan 3. Di semifinal 1, 2, dan 3. 3 tim yang bakal menang dari semifinal inilah yang bakal lolos ke World Cup 2022 Qatar. Jadi gitu. Jadi kalau Afrika tadi kan langsung ketemu home and away, 10 tim, 5 ketemu 5 home and away, jebret, potong separuh langsung lolos 5-nya. Kalau ini semifinal dulu karena ada 12 tim kan, kan jatahnya cuma 3. Ini untuk memproporsionalkan kualifikasinya, jadi untuk mengadilkan atau memberikan chance sama kuat untuk semuanya. Jadi dibagi 3 semifinal dan akan menghasilkan 3 final, bukan 6 finalis dan 3 juara dari masing-masing semifinal tadi. Ya, jadi gitu untuk pembahasan di UEFA. Itu bakal diselenggarakan pengundiannya 26 November 2022. Kemungkinan mainnya itu kayaknya tahun-tahun depan deh. Itu karena mereka kan paling agak-agak dekat ke jeda atau setelah liga selesai biasanya, atau menjelang liga selesai, pokoknya di FIFA Match Day, FIFA kalender mereka ada di tahun depan, insya Allah. Tapi pengundiannya soal tanggal 26 November. Kita lihat nih, pertandingan-pertandingan yang bakal seru tuh, kayak bakal keteteran tuh Portugal kalau ketemu Poland, itu bisa aja keteteran tuh Portugal ketemu Poland. Kita tahu Portugal punya Ronaldo, Poland juga punya Lewandowski. Portugal ketemu Austria ada David Alaba, ada Arnautovic, Taufik, ada Ukraine juga, tim kuda hitam banget di kemarin lolos grup kan, lolos grup nggak sih kayaknya nggak lolos ya di Eropa, tapi mereka bersaing lah, Ukraine ini bersaing. Ukraine terus Turki kuda hitam banget nih, mereka bisa sampai di sini nih, mereka ngelewatin Norwegia yang Turki ini satu grup dengan Belanda dan Norwegia. Turki menang di akhir-akhir pertandingan kualifikasi, Norwegia harus kalah dari Belanda. Nah, Turki lah yang masuk ke pot 2. Italia yang sangat dramatis banget nih. Italia sang juara Eropa, memiliki pemain-pemain yang levelnya tinggi, bahkan kipernya itu kiper top ya, mungkin kiper nomor 1 sekarang ya, Donnarumma ya. Gianluigi Donnarumma punya pemain berpengalaman di back tengahnya, Bonucci, Chiellini, depannya ada Federico Chiesa, Immobile kayaknya nggak main di pertandingan terakhir itu. Ada Insigne, ada Verratti cedera sepertinya, ada beberapa, ada Moiskin, ada Benadeschi kalau nggak salah ya, iya Benadeschi dan lain sebagainya main-main, tapi mereka harus gagal di akhir 2 match terakhir kualifikasi, mereka imbang lawan Swiss, imbang lawan Northern Ireland. Irlandia Utara mereka harus jam berapa sekarang? Hampir jam 1. Mereka harus imbang 0-0, nggak bisa cetak gol. Bahkan mereka cenderung diserang. Beberapa ada serangan Northern Ireland itu berbahaya. Save dari si Donnarumma itu benar-benar salah satu faktor yang sangat menguntungkan Italia waktu itu ya. Walaupun akhirnya nggak menang ya. Mereka harus merasakan getahnya, harus ikut playoff. Itu sangat kecil sekali. Mungkin karena yang nggak tahu lah, faktor namanya sebuah tim sepak bola ada ups and down-nya. Ada Rusia, Sweden, and Wales. Rusia, Sweden, and Wales ini benar-benar kuda hitam ya. Mereka ini punya pemain-pemain. Rusia bermain sebagai tim, Sweden bermain sebagai tim, Wales bermain sebagai tim. Mereka tim-tim yang kolektif. Sementara Scotland ya, Scotland ini semangat juangnya tinggi banget nih. Setelah mereka kemarin diacak-acak di Eropa,
padahal mereka termasuk tuan rumah di Hampden Park, mereka sulitan untuk meraih posisi untuk lolos di Piala Eropa kemarin, tapi mereka sekarang ada di pot 1, di pot unggulan. Jadi mereka terhindar dari tim-tim besar. Mereka punya kans. Di antara Portugal, Scotland, Italia, Rusia, Sweden, Wales, Turki, Poland, North Macedonia, Ukraine, Australia, and Czech Republic. Kita tunggu 26 November siapa ketemu siapa, dan tahun depan kita lihat. Sampai berjumpa lagi kita di tahun depan untuk melihat siapa, semoga masih ada mereka semua, siapa yang bakal masuk mendampingi 10 tim yang udah lolos dari Eropa. Dan juga mungkin tahun depan kita bisa lihat dari Afrika, dari CONMEBOL, dari CONCACAF yang udah fix. Apalagi CONMEBOL tuh udah 2 kan. Brazil dan Argentina udah 2, sisa 2 atau 3 lagi ya. Kemungkinan pasti kan 2 atau 3 lagi dari CONMEBOL. Nah, selesai. Jadi kita tunggu aja. Terakhir nih reference dari FIFA.com tadi dan Wikipedia ya, kita nggak buka-buka sumber yang lain. Jadi dari saya malam ini segitu aja. Jangan lupa istirahat, tetap nonton bola kalau sempat, nggak nonton juga nggak apa-apa, tapi update infonya dari kalian yang suka sepak bola pasti nonton kan, kalau nggak disuruh pun pasti nonton, apalagi tim-tim kesayangannya. Ini World Cup, jadi saya nggak mengacu kepada salah satu tim, ini pembahasan yang netral tentang hanya sharing aja bagaimana sih kualifikasi itu, atau ada faktor-faktor lain, atau seperti tadi intermezzo, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.